Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim. Dan alhamdulillah kedua tim yang saya tangani musim ini, yaitu FC Buteng dan FC Buteng Junior, akhirnya bisa lolos ke babak final Cup season 195. Nah, hari ini saya akan membahas dua formasi yang nantinya akan saya gunakan di babak final. Dan nanti saya juga akan membahas kelemahan serta kelebihan formasi yang saya gunakan kali ini. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira taktik, strategi, dan formasi apa yang akan saya gunakan, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau mengucapkan selamat nih buat Timnas Indonesia U17 yang udah sukses lolos langsung ke Piala Dunia. Semoga Timnas Indonesia bisa meraih hasil bagus dan semoga untuk yang pertama kalinya Indonesia bisa meraih gelar juara. Nah, buat teman-teman yang setuju, kamu bisa like video ini ya guys ya. Selain itu saya juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkring, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up token sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ada dua formasi yang akan saya gunakan di babak final Cup musim ini. Dan yang pertama, saya akan membahas formasi yang digunakan di tim utama saya, yaitu FC Buteng, tim level 104 dengan formasi 3-1-2-1-3, modifikasi dari formasi 3-4-3. Nah, dengan menggunakan formasi ini, untuk sementara tim saya saat ini bisa duduk di puncak klasemen Liga dengan raihan 49 poin, selisih 6 poin dengan posisi 2 klasemen, yaitu Sibo Fargana yang baru mengoleksi 43 poin. Selain itu, musim ini tim saya juga akhirnya bisa dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champion atau Liga Elite dengan sangat susah payah. Bahkan di fase Liga saja tim saya harus puas finish di posisi 15 klasemen guys. Tapi beruntung akhirnya tim saya bisa lolos ke babak 16 besar melalui babak playoff. Ya, meskipun sempat bermain kurang maksimal di awal musim, tapi setidaknya musim ini tim saya bisa bermain cukup baik di kompetisi Cup. Dan saat ini tim saya akhirnya bisa kembali lolos ke babak final setelah di musim sebelumnya tim saya harus tersingkir lebih dulu di babak 32 besar Cup. Dan di babak final kita akan menghadapi tim tangguh asal Costa Rica, yaitu Burzum FC. Nah, untuk menghadapi mereka di babak final kali ini saya akan menggunakan formasi 3-1-2-1-3. Dan formasi ini memiliki kelemahan serta kelebihan yang mungkin harus kamu pertimbangkan sebelum kamu menggunakan formasi ini guys. Dan sekarang mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Oke, jadi dengan menempatkan 4 penyerang, otomatis daya dobrak tim jadi lebih powerful, kayak lagi nge-push objektif di game. Terus itu ya, ke pertahanan lawan tuh intens banget guys, dan peluang bikin gol jadi lebih banyak. Oke, jadi di tengah kita nempatin 4 gelandang, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, dan 1 gelandang serang tengah. Jadi 2 gelandang tengah itu bisa menjadi kunci permainan tim kita buat ngebangun serangan dan juga nyiptain peluang. Dan 4 pemain ini bisa menjadi penghubung antara lini tengah maupun lini pertahanan guys. Plus punya potensi buat drop pass atau melakukan long shot ke gawang lawan kalau punya kesempatan. Ya, 1 gelandang bertahan di belakang berfungsi sebagai pivot. Dia bisa jadi atlet buat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Jadi habis rebut bola, tim kita bisa melakukan counter attack dengan lebih efektif. Nah, dengan menempatkan 3 back, nantinya mereka bisa bermain sedikit melebar saat fase menyerang buat nambah opsi umpan dari sisi lapangan. Jadi serangan tim kita nggak cuma terpusat dari tengah, yang membuat tim kita bisa lebih variatif. Oke, jadi dengan banyaknya pemain di lini tengah dan depan membuat formasi ini punya potensi bagus buat bikin jumlah pemain di area tertentu lebih banyak, khususnya di area depan. Dengan begitu lawan jadi sulit buat marking dan nutup peluang di area pertahanan mereka sendiri guys. Tapi meskipun punya kelebihan, formasi ini juga punya kelemahan yang mesti kamu pertimbangkan. Salah satunya yaitu ya, di sini kita hanya mengandalkan 1 gelandang bertahan yang mungkin bisa jadi masalah kalau lawan punya gelandang yang mobile dan pinter cari ruang kosong atau gelandang kreatif. Oke, jadi betul kalau misalkan
Dengan formasi ini tim kita bisa rentan terhadap serangan balik cepat. Karena kalau transisi dari menyerang ke bertahan gak solid, 3 back yang kita tempatkan bisa keteteran banget ngadepin serangan balik cepat lawan. Apalagi kalau winger lawan punya skill di atas rata-rata pemain kita, guys. Jadi formasi ini idealnya butuh back sayap atau wingback yang punya stamina dan kemampuan overlap yang bagus buat bantu serangan, dan juga track back buat bertahan. Jadi kalau wingback kurang fit, sisi lapangan bisa jadi celah yang sangat terbuka dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh lawan buat cetak gol ke gawang tim kita. Ya benar, formasi ini kurang ideal buat bertahan. Jadi formasi ini akan lebih bagus buat menyerang. Kalau tim lebih fokus bertahan yang rapat atau mungkin pakai strategi parkir bus, formasi ini justru bisa ninggalin banyak ruang kosong di lini tengah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh tim lawan, guys. Oke, jadi kesimpulannya formasi 3-1-2-1-3 punya potensi serangan yang sangat menarik dan bisa bikin pressing lawan jadi nggak nyaman. Tapi keseimbangan tim dan juga keseimbangan di lini tengah serta transisi pertahanan harus diperhatikan banget biar nggak jadi bumerang buat tim kita, guys. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Masih tertarik menggunakan formasi ini? Dan kira-kira formasi apa nih yang kamu gunakan musim ini? Yuk ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Oke, dan untuk taktiknya sendiri, kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, dan untuk formasi saya yang kedua yang akan saya gunakan di babak final, yaitu formasi 3-1-3-1-2, formasi yang cenderung mirip seperti formasi 3-5-2 dan memang terinspirasi dari situ. Nah, dengan menggunakan formasi ini untuk sementara tim saya FC Buteng Junior belum sekalipun menelan kekalahan sama sekali, entah itu di Liga Cup maupun di Liga Elite atau Liga Champion. Nah, untuk kelemahan serta kelebihannya sendiri hampir mirip dengan formasi yang saya gunakan di akun utama saya, guys, yaitu formasi 3-1-2-1-3 atau formasi 3-4-3 Diamond. Ya, kurang lebih seperti itulah. Dan untuk taktiknya sendiri kali ini saya akan menggunakan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat bahwa taktik, strategi, dan formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti. Selain itu, saya juga mau disclaimer bahwa taktik, strategi, serta formasi yang saya bagikan kadang tidak bisa menjamin tim kamu selalu meraih kemenangan karena faktor pemain yang kita miliki tentu berbeda satu sama lainnya, guys. Tapi saya harap apa yang saya bahas di video ini bisa bermanfaat dan semoga musim ini tim yang telah mengelola sukses meraih gelar juara di semua kompetisi yang ada. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership Penantap Eleven. Terima kasih buat partnership Penantap Eleven yaitu Kiana Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.